Shalom, Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu pada hari ini untuk membahas kembali ibadah pemahaman Alkitab. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami ucap syukur terima kasih Tuhan bila Engkau sudah memberikan kami kesehatan, memberikan kami kekuatan sebagai pengikut-pengikut Kau Tuhan untuk tetap setia belajar akan firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, tanpa firman-Mu kami tidak dapat mengarungi dunia yang gelap ini. Karena firman-Mu lah telang bagi jalan kami, dan itulah menuntun kami makin hari boleh makin dekat kepada Engkau. Urapi persiapan hamba-Mu ini, yang kami boleh menyampaikan segenap pemahaman Alkitab ini dengan baik, dengan bahasa yang sederhana dan dapat kita mengerti semua, boleh menjadi berkat bagi yang mendengarkan maupun yang menyampaikannya. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, ucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk belajar kelanjutan dari Yesaya pasal yang ke-17. Kalau dalam 2 minggu yang lalu kita sudah bisa menyelesaikan pasal 15 dan 16, mari kita sekarang lanjut ke pasal 17 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang pasal yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14 ya. Tema pada hari ini adalah hukuman ilahi atas Syria dan Israel. Ini kalau kita lihat dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Kalau kita melihat di zaman baru dikatakan hukuman ilahi atas Damsyik dan Efraim. Ya, mengapa ada perbedaan? Nanti kita akan bahas dan kita akan mengetahui apa yang menyebabkan perbedaan tersebut. Mari kita membaca dalam Yesaya pasal yang ke-17 ayat pertama sampai dengan 14 dalam bahasa Indonesia masa kini. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan berkata, Damsyik tidak lagi merupakan kota, tetapi hanya tumpukan puing-puing. Kota-kota di Syria akan ditinggalkan untuk selama-lamanya dan menjadi tempat kawanan ternak. Tak seorang pun akan menghalaukan mereka. Mereka yang dimaksudnya adalah ternak-ternak tersebut. Ayat 3, Israel akan kehilangan perlindungannya dan Damsyik kehilangan kemerdekaannya. Orang Syria yang masih sisa akan hidup dalam kehinaan seperti orang Israel. Ya. Dikatakan, aku Tuhan yang Maha Kuasa sudah berbicara. Ayat yang keempat, Tuhan berkata, akan tiba waktunya kejayaan Israel berakhir dan kemakmurannya lenyap. Israel akan seperti ladang di Efraim yang habis dituai gandumnya dan hanya tersisa sedikit, seperti pohon zaitun yang habis dipetik buahnya dan tinggal beberapa saja ujung-ujung dahannya. Begitu juga di Israel, sedikit orang saja yang akan selamat. Aku Tuhan, Allah Israel, telah berbicara. Ayat 7, pada hari itu orang akan kembali minta tolong kepada penciptanya, Allah Kudus Israel. Mereka tak akan lagi mengharapkan hasil dari buatan mereka sendiri, yaitu mezbah-mezbah tempat membakar dupa dan patung-patung Dewi Asyera. Pada hari itu, kota-kota Israel yang kuat pertahanannya akan menjadi runtuh dan sunyi sepi, seperti kota-kota yang ditinggalkan oleh orang Hewi dan orang Amori ketika mereka lari dari orang Israel. Israel, engkau telah melupakan Allah yang menyelamatkan dan melindungi engkau seperti gunung batu yang kokoh. Sebaliknya, engkau telah menanami kebun-kebun untuk dewa-dewa. Tapi, sekalipun tanaman itu langsung bertunas dan berbunga pada hari engkau menanamnya, namun tak akan ada hasilnya. Yang ada hanyalah kesusahan dan rasa sakit yang tak dapat
hilang. Bangsa-bangsa kuat sedang ribut. Bunyinya gemuruh seperti deru ombak laut yang hebat. Mereka maju seperti banjir yang dahsyat. Tetapi Allah mengancam mereka. Lalu mereka melarikan diri sampai jauh. Mereka dikejar seperti sekam di lereng bukit diterbangkan angin atau debu ditiup badai. Di waktu senja, mereka mendatangkan ketakutan yang hebat. Tetapi menjelang pagi, mereka sudah hilang. Itulah nasib setiap orang yang merampasi kita. Amin. Berbahagialah orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Apabila kita membaca ayat per ayat dari pasal 17 ayat 1 dengan 14 ini, kita akan melihat betapa Damsyik ya, dan Efraim ini atau Israel ini dikatakan mendapat hukuman dari Allah. Kalau kita lihat pada ayat yang pertama dan kedua, ya tadi dikatakan dalam pasal 17 ayat pertama dan kedua tadi, kita baca ya. Tuhan berkata, Damsyik tidak lagi merupakan kota, tetapi hanya tumpukan puing-puing. Ya. Jadi kita melihat ini Damsyik ini adalah ibu kota Syria. Ya. Ibu kota Syria ini adalah Damsyik. Mereka ini pernah menjadi musuh Israel ya, di masa yang lalu mereka jadi musuh Israel. Namun tahun 735 sebelum Masehi, mereka ini bergabung dengan Israel Utara. Ya, 10 suku itu mereka bergabung untuk menyerang Yehuda. Ya. Jadi menyerang saudaranya sendiri, yaitu Yehuda. Ya. Jadi Israel ini terpecah 10 suku yang biasa disebut dengan Efraim juga ya, dan suku yang lainnya Yehuda dan suku Benyamin, tapi kita lebih kenal dengan suku Yehuda. Jadi Damsyik Syria ini bergabung dengan Israel yang 10 suku ini menyerang Yehuda ya, dengan biadab dikatakan ya. Itu menjadi salah satu sebab kenapa kok mereka ini dihukum. Dan gabungan antara Israel dan Syria ini itu juga berperang menghadapi Asyur. Jadi akhirnya mereka dikalahkan oleh Asyur tahun 732 sebelum Masehi. Ya, dikatakan seperti yang kita baca tadi, Damsyik itu sudah, kota-kota mereka ini sudah hancur menjadi tumpuan puing-puing, tidak dapat ditinggali lagi dan hanya bisa ditempati oleh ternak-ternak saja ya. Kalau kita melihat di sini ya, penakluk ini si Asyur ini tidak merebut atau mendiami Damsyik sebagai daerah jajahan, tapi kota-kota yang tadinya indah ini dihancurkan menjadi puing-puing ya. Penduduk yang tersisa tidak berani menempatinya ya, sehingga digunakan oleh ternak sebagai kandangnya. Jadi kalau kita melihat seperti ini ya, satu hal yang sangat mengenaskan ya, dari kota-kota yang indah akhirnya tidak ada penduduknya, tapi yang menempati adalah hewan-hewan. Nah, bagaimana dengan Israel? Dikatakan pada ayat yang ketiga di situ, Israel akan kehilangan perlindungannya dan Damsyik kehilangan kemerdekaannya. Ya, kita ingat tadi mereka ini bersekutu, Damsyik dan Israel ini bersekutu, dan dikatakan karena serangan ini dan Damsyik sudah dikalahkan tadi pada ayat pertama dan kedua, maka dikatakan Israel akan kehilangan perlindungannya dan Damsyik jelas kehilangan kemerdekaannya karena mereka itu kalah dalam jajahan Asyur. Orang Syria yang masih hidup ya, dikatakan dalam kehinaan seperti orang Israel. Aku Tuhan sudah
berbicara. Tuhan yang Maha Kuasa sudah berbicara. Ya. Artinya apa? Pada ayat 3 ini bahwa Tuhan menegaskan kalau Tuhan yang Maha Kuasa sudah berbicara, itu pasti akan terjadi, pasti akan digenapi. Ya. Nah, kalau kita melihat ya dengan secara teliti tadi dikatakan bahwa Israel tadi dikatakan tadi masih menyisakan orang Syria yang masih hidup, itu ada sedikit yang disisakan. Artinya apa di sini? Artinya kita melihat ya bahwa tidak semua bangsa Syria ini hancur, dihabisi, tidak. Tapi oleh Tuhan disisakan penduduk agar tidak musnah dan memberi kesempatan mereka untuk membangun satu generasi yang lebih baik dari generasi yang lalu. Generasi yang diharapkan oleh Tuhan ini yang mengenal akan Allah, Sang Pencipta langit dan bumi ini, dan mereka mau hidup takut kepada Tuhan. Jadi masih ada, Tuhan masih memberikan satu kesempatan ya bagi orang Asyur, walaupun dikatakan cuma sedikit yang tersisa. Kalau kita baca pada ayat yang keempat dan kelima dikatakan, Tuhan berkata, akan tiba waktunya kejayaan Israel berakhir dan kemakmurannya lenyap. Israel akan seperti ladang di Refaim yang habis dituai gandumnya dan hanya tersisa sedikit. Ya. Ini sangat mengenaskan ya kalau kita melihat Israel yang sebetulnya itu hidup makmur, kaya, ya, dikatakan akan menjadi miskin. Mereka tidak memiliki tanah. Mereka hidup dari gandum dan buah-buah yang tersisa sesudah dipanen. Ya, kalau kita mau melihat adat pada saat itu, ya, seperti contohnya Rut, ya, itu kita melihat bahwa ketika ada panen, itu orang Israel tidak boleh mengulangi, ya, sekali jalan mereka panen, tidak boleh kembali lagi mengambil sisa-sisa yang jatuh, ya, atau sisa-sisa yang terlewat dalam panen, tidak boleh kembali. Itu disisakan kepada orang-orang yang miskin. Ya, kalau ini kita dikatakan pada ayat yang kelima, ya, akan seperti ladang di Refaim yang habis dituai gandumnya dan hanya tersisa sedikit. Ya. Ini dibayangkan Israel yang dulunya itu makmur menjadi miskin. Untuk makan saja mereka itu nunggu seperti orang miskin nunggu sisa-sisanya dari panenan. Ya, ini sangat menyedihkan kalau kita melihat. Ya. Nah, pada ayat yang ke-6 kalau kita membacanya, ya, pada ayat yang ke-6 dikatakan, seperti pohon zaitun yang habis dipetik buahnya dan tinggal beberapa saja di ujung-ujung dahan-dahannya. Begitu juga di Israel, sedikit orang saja yang akan selamat. Aku Tuhan Allah Israel telah berbicara. Ya. Ini merupakan satu ayat yang ada kalimat yang diulang. Kalau kita jadi melihat pada ayat yang ketiga secara teliti dikatakan, aku Tuhan yang Maha Kuasa sudah berbicara. Nah, pada ayat 6 di sini, aku Tuhan Allah Israel telah berbicara. Mengapa ada perbedaan? Kalau pada ayat ketiga tadi dikatakan, aku Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Artinya Allah atas seluruh bangsa. Nah, pada ayat yang ke-6 di sini, ini bicara khusus kepada orang Israel. Aku Tuhan Allah Israel telah berbicara. Ya. Jadi rakyat yang tersisa dari Israel yang sedikit saja digambarkan seperti pohon zaitun yang sudah dipetik dan tertinggal
cuma sisa di ujung dahan. Ya, kalau kita melihat cara panen buah zaitun ini, itu pohonnya digoyang, ya, digoyang ini sehingga itu rontok buah zaitunnya, ya, karena buahnya itu kecil-kecil itu rontok semua, dan itu dikasih alas untuk memanennya, untuk mengumpulkan buah zaitun yang rontok tersebut, ya. Tapi tentunya tidak bisa semua itu rontok, ya, masih ada yang kuat yang melekat di pohon tersebut. Ini yang digambarkan oleh Nabi Yesaya. Seperti itulah orang Israel, ya, mereka akan dihancurkan oleh Asyur, dan dikatakan hanya tinggal sedikit saja orang yang selamat. Jadi sama seperti tadi kita pelajari, penduduk Syria juga ditinggalkan sedikit penduduknya, ya. Israel pun demikian, tidak dimusnahkan sama sekali, tetapi ada sedikit penduduk untuk membangun generasi baru yang takut akan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan itu penuh kasih, tapi Dia juga adil. Jadi orang benar itu akan diselamatkan dari bencana. Ya, kalaupun dibinasakan seperti Sodom Gomora, itu memang kita tahu dari percakapan Allah dengan Abraham, kita dapat menarik kesimpulan bahwa kota Sodom dan Gomora itu 10 orang benar aja tidak ada, ya, padahal penduduknya puluhan ribu, ya, 10 orang benar aja tidak ada yang takut akan Tuhan. Kalau kita ngitung aja dari keluarga Lot ada 5 orang. Kalau Lot mengajar mereka hukum-hukum yang benar dan mereka takut akan Tuhan, minimal dari keluarga Lot aja ada 5 orang. Masa dari kota yang puluhan ribu itu tidak ada 5 orang lagi yang benar, ya. Tapi firman Tuhan mengatakan tidak ada, sehingga Sodom dan Gomora ini dihancurkan. Seandainya ada 5 orang di luar keluarga Lot ini, ya kan, dianggap aja keluarga Lot ini takut akan Tuhan karena dia mengerti akan hukum-hukum Allah, ya. Anggaplah mereka yang takut akan Tuhan. Ada 5 lagi, ya. Keluarga Lot ini mungkin bisa menjadi terang dan garam di sekitarnya, sehingga ada 5 orang juga bertobat, ya. Mungkin bisa menyelamatkan Sodom dan Gomora tidak dihancurkan, ya. Tapi kita tidak pernah tahu apa yang terjadi, ya, sehingga Sodom dan Gomora ini dikatakan 10 orang aja itu tidak ada yang benar, sehingga mereka dihancurkan oleh Tuhan. Jadi kalau kita melihat seperti ini, ya, bahwa umat Israel itu dihukum salah satunya karena apa? Karena alasannya mereka ini menyerang Yehuda, gitu, bersekutu dengan Syria untuk menyerang Yehuda. Padahal Yehuda ini adalah orang-orang atau umat Tuhan yang masih takut akan Tuhan, menyembah pada Tuhan. Jadi Tuhan tidak membiarkan umatnya ini diganggu ataupun diserang, ya. Karena kalau kita membaca pada ayat yang ke-7 dan ke-8, kita akan tahu alasannya mengapa Tuhan menjatuhkan hukuman ini kepada Israel juga, ya, bukan hanya kepada Damsyik tapi kepada Israel juga. Mari kita baca ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-9. Nah, menariknya ayat 7 sampai 9 ini bentuknya bukan puisi, ya. Bukan puisi. Kalau kita melihat ayat 7 dan 9, demikian firman Tuhan, pada hari itu orang akan kembali minta tolong kepada penciptanya. Siapa orang ini? Adalah umat Israel. Allah kudus Israel dikatakan. Ya, jadi orang-orang Israel akan minta tolong kepada penciptanya, yaitu Allah kudus Israel. Mereka tak akan lagi mengharapkan hasil buatan mereka sendiri. Apa hasil buatan mereka sendiri? Yaitu mezbah-mezbah, tempat membakar dupa, dan patung-patung Dewi Asyera. Ya, jelas ya. Ini alasannya mereka ini dihukum. Salah satu alasan mereka dihukum oleh Tuhan. Mereka ini membakar dupa dan menyembah patung-patung Dewi Asyera. Pada hari itu, kota-kota Israel yang kuat pertahanannya akan menjadi reruntuhan.
dan sunyi sepi, seperti kota-kota yang ditinggalkan oleh orang Hewi dan orang Amori ketika mereka lari dari orang Israel. Ya. Jadi kita melihat di sini, ya, pada masa mereka itu diserang oleh bangsa Asyur, dikatakan Israel akan kembali mencari Allah. Ya. Dalam posisi kalah, dalam posisi penduduk tinggal sedikit, mereka akan kembali mencari Allah. Mereka menyadari bahwa berhala-berhala Dewi Asyera yang mereka sembah, mereka kasih dupa dan berbagai macam itu, persembahan-persembahan itu ternyata tidak dapat menolong, tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi tujuan Allah memberikan penghukuman agar manusia ini mengenal siapakah Allah yang patut disembah. Bukan berhala-berhala buatan tangan manusia, tetapi Allah pencipta alam semesta itu yang patut disembah. Bagi mereka yang mengandalkan benteng-benteng pertahanan sebagai jaminan keamanan itu akan kecewa, karena semua kota yang kuat akan dihancurkan oleh musuh. Ya, dikatakan tadi kota-kota pertahanan itu dihancurkan semua oleh musuh. Jaminan keselamatan yang pasti itu hanya ada di dalam Allah yang digambarkan oleh pemazmur itu sebagai batu keselamatan. Demikian juga untuk Yesaya, kalau kita melihat, ya, dalam ayat yang ke-10 dan 11 dikatakan di sini, Israel, engkau telah melupakan Allah yang menyelamatkan dan melindungi engkau seperti gunung batu yang kokoh. Ya. Jadi gambar yang disampaikan oleh Yesaya ini sama seperti pemazmur. Allah itu seperti gunung batu yang kokoh. Sebaliknya, engkau telah menanami kebun-kebun untuk dewa-dewa. Jadi mereka menanami kebun-kebunnya ini dengan tumbuh-tumbuhan yang hasilnya itu dipersembahkan untuk dewa-dewa, untuk penyembahan kepada dewa-dewa yang tidak dapat menolongnya. Ayat 11 dikatakan, tetapi sekalipun tanaman itu langsung bertunas dan berbunga pada hari engkau menanamnya, namun tak akan ada hasilnya. Ya. Tuhan menegaskan gini, mana ada orang nanam langsung bertunas berbunga dalam satu hari, tidak ada kan? Tapi dikatakan di sini sekalipun itu bisa terjadi, itu tidak ada hasilnya karena itu hanya untuk dewa-dewa yang dapat menolong engkau. Ya. Jadi kita melihat di sini salah satu alasan dari Israel mengapa kok dihukum, karena mereka itu sudah meninggalkan Allah yang melindungi mereka dengan kekuatan yang dahsyat. Israel berpaling menyembah kepada berhala-berhala. Jadi kalau kita melihat mulai zaman kerajaan Salomo itu terbelah menjadi dua, Israel itu, ya, setelah Salomo meninggal kemudian itu terbelah menjadi dua, Israel Utara dan Selatan. Israel Utara yang 10 suku ini sejak awal, yang awalnya itu karena alasan politik tidak beribadah ke Yerusalem, mereka mendirikan tempat ibadah sendiri dan akhirnya mereka terjebak dalam penyembahan-penyembahan berhala, dan itu turun-temurun, tidak ada pertobatan di sana. Ya, sehingga rajanya itu tidak satu keturunan satu dinasti, tapi berganti berkali-kali karena dibunuh, karena meninggal, dan berbagai hal karena mereka tidak berkenan kepada Allah, sehingga mereka mendapatkan hukuman Allah. Ya. Jadi kita melihat di sini bahwa ketika Israel ini berpaling kepada berhala-berhala, seperti dikatakan itu mereka menanami kebun mereka dengan tanaman untuk pemujaan kepada berhala-berhala. Walaupun katakan tanaman ini bisa tumbuh dalam satu hari, bisa bertunas, berbunga, dan bisa digunakan untuk penyembahan berhala-berhala, dikatakan tidak ada gunanya. Ya, jadi Tuhan menegaskan sini, sia-sia saja Israel itu menyembah kepada berhala, ya, tidak ada gunanya. Karena apa? Berhala-berhala ini tidak dapat berbuat apa-apa ketika
terjadi penghancuran yang dilakukan oleh bangsa Asyur kepada mereka. Yang ada apa? Hanya kesusahan dan rasa sakit ya, yang tidak dapat hilang. Nah, kalau kita melihat dalam penjabaran pada ayat selanjutnya ayat 12 sampai dengan 14 ya. Ini kita bisa mengetahui bahwa hukuman Allah itu terjadi bukan pada bangsa-bangsa yang dipakai untuk dipakai alat oleh Tuhan untuk menghukum ya. Kalau Asyur ini dipakai oleh Tuhan untuk menghukum Damsyik dan Israel, pada 12 dan 14 ini kalau kita melihat ya, ini hukuman atas Asyur yang menghukum Israel. Ini dikatakan bangsa-bangsa kuat sedang ribut. Bunyinya gemuruh seperti deru ombak laut yang hebat. Mereka maju seperti banjir yang dahsyat. Tetapi Allah mengancam mereka. Lalu mereka melarikan diri sampai jauh. Mereka dikejar seperti sekam di lereng bukit, diterbangkan angin atau debu ditiup badai. Di waktu senja mereka mendatangkan ketakutan yang hebat. Tetapi menjelang pagi mereka sudah hilang. Itulah nasib setiap orang yang merampasi kita. Ya. Jadi kalau kita melihat di terjemahan baru, ya, ini ditulis perikop 12-14 ini dikatakan hukuman atas Asyur. Ya, seperti kita ketahui tadi, bangsa Asyur dipakai oleh Tuhan untuk mengalahkan dan menindas Israel dan Damsyik. Namun Asyur ini pun kelak akan menerima penghukuman dari Allah. Ya, karena apa? Allah ini akan menghukum bangsa-bangsa yang tidak mau menyembah kepada Tuhan yang benar. Mereka memang dipakai Allah untuk menghukum Syria dan Israel. Tapi mereka pun akan menerima hukuman dari Allah secara langsung karena apa? Dosa-dosa mereka. Ya, dikatakan walau jumlah pasukannya sangat besar, ya, pergerakannya bagaikan gemuruh ombak laut yang besar, namun dikatakan bagi Allah kekuatan yang besar, pasukan yang besar, persenjataan lengkap itu tidak ada artinya apa-apa. Digambarkan apa? Bagaikan sekam yang ditiup angin di bukit. Ya. Jadi kalau Allah itu bertindak, ya, kalau Allah itu bertindak, maka dalam sekejap kekuatan manusia sebesar apapun itu akan dimusnahkan. Ya. Nah, dari pembacaan dan pelajaran kita dari Yesaya 17 ayat 1 sampai 14 ini, ya, kita dapat menyimpulkan satu kesimpulan. Yang pertama, Allah itu pasti akan menghukum perbuatan dosa. Penyembahan berhala, mengandalkan diri sendiri, maupun mengganggu umat pilihan Allah, ya, seperti dilakukan oleh Israel ini, dia mengganggu Yehuda, ya, maka itu dikatakan pada ayat yang ke-14 tadi, pada akhir dikatakan apabila Allah bertindak dalam sekejap mereka akan dimusnahkan. Itulah nasib setiap orang yang merampasi kita, ya. Ini perkataan dari Nabi Yesaya, dikatakan itulah nasib setiap orang yang merampasi kita. Siapa? Ya, Israel tadi, ya, yang sudah mengatakan. Yang kedua kesimpulannya adalah Allah bisa memakai siapa saja untuk melakukan penghukuman. Tapi bukan berarti yang melakukan penghukuman tadi itu bebas dari hukuman Allah. Karena setiap dosa itu akan membawa konsekuensi penghukuman dari Allah. Ya, ini perlu kita camkan. Setiap dosa itu ada konsekuensi hukuman dari Allah. Yang ketiga, namun dalam kasih-Nya itu Allah tetap memberi kesempatan untuk bertobat agar tidak ditimpa murka Allah. Ya. Yang Tuhan inginkan saat kedatangan yang kedua adalah semua manusia itu selamat. Ya, kalau kita membaca tadi baik Damsyik maupun Israel, ketika terjadi pemusnahan, Allah tetap menyisakan, ya,
sedikit orang-orang yang benar, orang-orang yang takut kepada Tuhan. Ya, kalau kita lihat dalam kisahnya Ahab, Nabi Elia dan Isabel, ya, ketika nabi-nabi itu dibunuh semua oleh Isabel, ternyata Allah masih menyimpan, ya, imam-imam orang benar sekitar 5.000 itu disimpan, tidak diketahui oleh Isabel. Jadi Allah ini tetap bisa melindungi pemusnahan dari manusia. Jadi kalau kita melihat sejarah umat Kristen, ya, selalu mulai awal ingin dimusnahkan, ya, sejak awal ingin dimusnahkan. Bahkan zamannya Nero yang kejam itu, umat Kristen ini disalib, dijadikan obor, dibakar, dikasih makan ke singa-singa yang lapar. Tapi apakah kekristenan musnah? Tidak, ya. Karena Allah sendiri yang melindungi dan menghendaki bahwa umat manusia ini bisa diselamatkan semua. Itulah kasih Allah kepada dunia. Walaupun di tengah-tengah orang benar, tengah-tengah orang jahat, ya, mereka ini akan tetap dilindungi. Orang jahat tetap kena murka, ya, tapi orang benar tidak. Kita lihat ya 10 penghukuman kepada bangsa Mesir. Terjadi kegelapan di Mesir, terjadi wabah belalang di Mesir, terjadi berbagai macam sakit penyakit di Mesir. Dikatakan di Israel enggak mengalami, ya. Padahal di tanah Goshen itu juga merupakan bagian daripada Mesir, tapi karena situ yang mendiami adalah penduduk Israel, mereka tidak terkena itu, ya. Mari kita baca apa sih yang menjadi tujuan daripada Allah ini untuk dunia ini, ya. Kalau kita melihat pada 2 Petrus 3:9 ini, kita akan melihat dan mengenal apa yang menjadi tujuan Allah ini, sehingga sampai saat ini, ya, dikatakan kiamat itu belum terjadi, ya. Dikatakan 2 Petrus 3:9, Tuhan tidak lambat memberikan apa yang telah dijanjikannya, walaupun ada yang menyangka demikian. Sebaliknya ia sabar terhadapmu, sebab ia tidak mau seorang pun binasa. Ia ingin semua orang bertobat dari dosa-dosanya. Yang saya kasih garis tebal itu dikatakan, sebab ia tidak mau seorang pun binasa. Tuhan tidak menginginkan satu orang pun dari kita itu binasa. Apa yang dia inginkan? Supaya semua orang bertobat dari dosa-dosanya. Itu keinginan, kerinduan yang terdalam dari Tuhan. Oleh karena itu, melalui pemahaman Alkitab ini, marilah kita sekarang itu mau introspeksi pada diri kita, mau memeriksa, menyelidiki kehidupan kita masing-masing. Adakah kita ini masih hidup dalam dosa? Atau kita memiliki prioritas hidup yang lebih dari kasih Allah kepada kita, ya, sehingga itu menjadi berhala dalam hidup kita? Mungkin itu hobi kita, ya, hobi mancing semuanya. Karena hobinya mancing, tiap ibadah segala macam ditinggal hanya untuk mancing. Ya. Berbagai macam hobi, ya, olahraga, hobi membaca, dan berbagai macam. Ya. Mungkin kita memprioritaskan pekerjaan kita, cinta akan uang, sehingga sibuk dengan pekerjaannya, tidak ada waktu untuk Tuhan. Ya, ini juga dianggap kita ini menjadikan pekerjaan kita sebagai berhala, menomorsatukan pekerjaan melebihi ibadah kita kepada Tuhan. Demikian juga kita mengandalkan koneksi dan kepandaian kita sendiri. Kita percaya koneksi kita banyak, kenal dengan bos ini dan bos itu, kenal pejabat ini, maka pasti bisnis saya akan lancar. Ya, mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan kecerdikannya sendiri. Ini pun tidak berkenan kepada
Tuhan. Kesombongan-kesombongan seperti ini tidak berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu melalui PA hari ini kita diingatkan bahwa seberapa besar dan dahsyatnya kekuatan manusia di hadapan Allah itu hanya seperti jerami, seperti sekam, seperti debu yang ditiup badai. Ya, kita baca tadi ya di ayat di atas tadi. Sudah debu ditiup badai, tidak ada bentuknya lagi. Bagi Allah itu tidak berarti apa-apa. Karena itu andalkan Tuhan sebagai gunung batu dan keselamatan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang surga, kami ucap syukur terima kasih Tuhan bila kami pada hari ini diberikan kesempatan lagi untuk mempelajari Tuhan dari Yesaya pasal 17 ini. Dan kiranya melalui pelajaran ini Tuhan, kami boleh diingatkan bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih, yang selalu memberikan kesempatan kepada kami. Engkau Allah yang panjang sabar, tapi Tuhan tetap ada batasnya. Karena itu ajarkan kami untuk selalu berjaga-jaga dan waspada, mengutamakan dan memprioritaskan Engkau, mengandalkan Engkau dalam segala keadaan kami. Sehingga saat kami menghadapi sakit penyakit yang mungkin saat ini kami derita, mengandalkan kesulitan ekonomi yang menimpa kami pada saat ini mungkin, atau kami menghadapi masalah-masalah dalam keluarga, pekerjaan, pergaulan, maupun pasangan hidup dan berbagai macam masalah dunia ini Tuhan. Kami mohon Tuhan, jadikan kami rendah hati dan mengandalkan Engkau. Berdoa mohon pertolongan Engkau, mohon pengampunan daripada Engkau. Sehingga setiap masalah yang kami hadapi, boleh kami mendapatkan kemenangan. Karena Engkau yang beserta kami. Kalau Engkau beserta kami, tidak ada satupun kekuatan yang mampu melawannya. Terima kasih Bapak. Kami mohonkan Tuhan, Kau akan memberkati tiap-tiap sidang jemaat yang sudah mengikuti PA ini, baik yang saat ini mengalami kelemahan tubuh maupun masing-masing mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, masih dalam pergumulan-pergumulan yang lain Tuhan. Kiranya Engkau bermurah hati untuk menolong mereka satu persatu, sehingga mereka Tuhan boleh dibebaskan, boleh mendapatkan kemenangan, pengalaman pribadi bersama Engkau. Inilah yang akan menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami selanjutnya. Marilah kita sekarang menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan dan penyertaan Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji Tuhan, Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pertemuan kita akan kita akhiri sampai di sini. Sampai berjumpa lagi pada Jumat yang akan datang. Tuhan memberkati kita.